Oke, selamat sore, breeders dan insan brilian semua. Selamat sore. Yes, jumpa lagi sore ini bersama kita berdua di live Lapor Cuan Saham PBB hari ini. Lapor Cuan Gan. Gimana Bro Mar? Ternyata dari 5 rekomendasi kita ternyata 3 cuan Bro Mar ya. Ya, betul banget ya. Kalau kita lihat di sini dari kelima saham BBB kita pada hari ini tercatat 3 cuan ya. Ya. Yakni saham Friend, MTech dan juga Gosco ya. Betul. Dan Friend tercatat tipis-tipis ya, 1,10%, MTech juga 1,22%, Gosco 1,37%, dan sisanya MBSS dan juga ISAT ini masih belum tercapai target. Namun teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena masih ada peluang di saham-saham BBB yang lain ya. Yes, dan benar buat banget. Teman-teman yang sudah cuan di saham BBB kita pada hari ini, kita ucapkan Happy cuan, breeders dan insan brilian semuanya. Ya. Yang sudah cuan cukup lumayan ya Yuhu. pada hari ini ya, walaupun tipis-tipis ya lumayan lah. Yo iya. Mungkin kita mulai dengan kabar market menjelang penutupan sore tadi ya. Ya, market kita hari ini kembali ditutup positif ya, naik 0,45% ke level 6.695 atau naik 30,065 poin. Dan investor asing tercatat melakukan pembelian sebesar 40,18 miliar rupiah. Pembelian investor asing terfokus pada saham BCA, Bank Mandiri, Arto, dan BNI ya. Top mover bank semua ya, investor asing masuknya. Betul. Dan beberapa sentimen positif ya mempengaruhi pergerakan indeks kita pada hari ini. Di antaranya adalah data di Asia ya, seperti data Jackson Manufacturing PMI Desember di Cina ini tercatat mengalami peningkatan 50,9. Lalu data inflasi di Jepang juga mengalami peningkatan ya, sehingga ini memberikan katalis positif pada pergerakan bursa Asia yang menghijau pada hari ini. Dan seiring dengan momentum January Effect ya, di awal minggu di bulan Januari ini ya, seperti kita bahas di Open Mic waktu itu ya, Betul. Bro Will ya, bulan Januari ini memiliki potensi akan mengalami kenaikan karena efek January Effect. Dan saat ini mulai terasa ya, 2 hari pembukaan perdagangan di tahun 2022 ini tercatat indeks kita mengalami penguatan yang cukup lumayan ya, hampir 2% ya kalau kita hitung dari hari Senin kemarin. Baik, itu mungkin sekilas info terkait market kita pada hari ini. Mungkin kita akan langsung saja masuk ke pembahasan masing-masing saham BBB kita pada hari ini. Kira-kira bagaimana nih potensinya dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah? Yang pertama, kita mulai dari MBSS ya. MBSS dulu ya. Ya, kalau kita lihat secara teknikal, MBSS dia masih dalam fase bullish jangka panjang dan dia juga bergerak dalam bullish channelnya. Pada perdagangan hari ini dia ditutup melemah ya, dan volume transaksi cukup naik signifikan. Momentum juga bergerak melemah di area netral dan MACD bergerak di area positif melemah. Sehingga diprediksi MBSS masih memiliki peluang untuk melanjutkan tren penurunannya hingga area sekitar 970 dan 960. Saat ini mungkin kita wait and see dulu ya di MBSS. Oke, ya itu dia. Selanjutnya kita ke ISAT ya. ISAT hanya tercatat 0,78% hari ini. Ya, kalau kita lihat secara teknikal, ISAT setelah dia berhasil rebound dari area support sekitar Rp6.000, pada hari ini dia ditutup lebih rendah daripada penutupan hari sebelumnya dan diikuti dengan volume transaksi yang meningkat ya. Betul. Momentum juga mulai melemah menuju area netral dan MACD bergerak di area positif, sehingga dalam jangka pendek kemungkinan ISAT dia akan mengalami penurunan kembali, dan dalam jangka menengah mungkin dia akan masih terus mengalami kenaikan ya. Dan target kenaikan terdekat yakni di sekitar 6.550 hingga sampai Rp7.000. Saat ini mungkin kita bisa mulai pertimbangkan untuk spek buy on weakness di ISAT dengan target terdekat 6.550. Untuk ISAT hari ini hanya naik 0,78%. Jadi teman-teman jangan bersedia hati ya. Masih terdapat peluang di saham-saham atau di rekomendasi-rekomendasi kita yang lain. Benar banget. Oke, selanjutnya kita beralih ke My Friend. Hari ini tercatat 1,10% ya. Ya, untuk My Friend sebenarnya sudah mulai rebound ya dari area bottoming ya, yakni di area sekitar 83 sampai 86. Dan pada perdagangan hari ini dia tercatat melemah namun tidak diikuti dengan volume transaksi yang meningkat ya. Momentum juga terlihat dalam tren penguatan di area netral dan MACD masih dalam tren penguatan, sehingga masih terdapat peluang dalam jangka pendek hingga sampai jangka menengah Friend terjadi kenaikan hingga target terdekat yakni sekitar 94 hingga sampai 97. Saat ini kita bisa memanfaatkan pelemahan Friend untuk melakukan buy on weakness. Oke, itu dia Friend. Selanjutnya kita beralih ke MTech ya. MTech hari ini tercatat 1,22% Bro Mar. Ya, untuk MTech kalau kita lihat secara teknikal dia masih dalam fase bullish dan hari ini dia cenderung bertahan di atas support kuat 2440 dengan volume transaksi yang cukup kuat ya, di atas rata-rata. Momentum juga dalam tren penguatan di area overbought dan MACD juga masih positif ya.
menguat sehingga diprediksi MTEK dia akan terus melanjutkan kenaikannya dengan target terdekat saat ini yaitu di area sekitar 2.530. Oke. Untuk MTEK naik 1,22% untuk hari ini. Jadi kita ucapkan yang sudah cuan di MTEK hari ini. Happy cuan semuanya yang sudah untung di MTEK ya. Ya. Selanjutnya kita beralih yang terakhir ada Gosco yang cuannya paling banyak hari ini tercatat 1,37% ya. Ya, untuk Gosco kalau kita lihat setelah dia berhasil bertahan ya di area sekitar Rp60 dan saat ini dia terus melanjutkan tren penguatannya dan target terdekat penguatan yakni di area sekitar 80 dan 86. Volume transaksi cukup stabil. Pada seminggu terakhir, momentum juga bergerak konsolidasi di area netral dan MACD juga masih positif sehingga masih terdapat peluang dalam jangka menengah Gosco dia akan mengalami kenaikan hingga target terdekat Rp80. Pelemahan hari ini mungkin kita bisa manfaatkan untuk mulai spek buy on weakness ya di Gosco yakni di area sekitar 69 atau di Rp70. Iya, itu dia Gosco dan sekaligus menjadi penutup ya di akhir sesi kita untuk lapor cuan BBB hari ini. Sekali lagi kita ucapkan happy cuan buat teman-teman yang sudah beruntung, sudah cuan ya di ketiga saham dari hasil rekomendasi BBB kita. Namun walaupun ada dua yang kurang memenuhi standar cuan kita ya Bro Mar ya. Namun jangan berkecil hati karena tetap masih ada peluang untuk cuan ya di saham-saham yang lain. Betul. Oke, kita beralih ke pervotingan. Iya, untuk saham keramat kita besok. Klasemen sementara dipimpin oleh siapa, Bro Mar? Ya, sudah ada 58 votes dari 118 sim ya. Dan saat ini dipimpin oleh Japfa, lalu Arto, BNI dan juga BTN ya. Ini masih cukup bersaing. DMMX juga masih mengungguli. Inco juga masih cukup besar yaitu 12% sehingga masih terdapat peluang saham-saham ini mengungguli atau berada di 5 besar ya. Sehingga nantinya kita akan bahas di besok ya, saham keramat besok. Betul banget. Dan waktu voting masih cukup panjang hingga sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman yang belum voting, yuk rame-rame voting ya saham-saham andalan kalian supaya bisa terbahas nanti ya di saham keramat. Bener banget, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum join di channel Telegram kita, buruan join sekarang juga, ajakin yang rame ya di Bridge Official Channel karena banyak informasi-informasi terupdate dan terkini seputar dunia investasi dan pasar modal, dan kalian juga bisa ikutan voting untuk saham keramat yang akan kita kupas tuntas besok pagi di setiap paginya ya. Dan BTW ngomong-ngomong saham keramat, sepertinya besok ini ada perubahan sedikit Bro Mar ya. Bahwa besok saham keramat dimulai pukul 8 ya. Mulai besok, jadi teman-teman bisa join di room kita waktu live mulai jam 8 pagi ya. Betul. Mulai dari jam 8 pagi kalian bisa ajakin teman-teman kalian buat ikutan rame-rame nontonin kira-kira hari ini ada berita terkini apa nih seputar market ya enggak? Betul. Ya, kurang lebih 45 menit kita akan live ya seperti biasa. Ada sedikit perubahan. Betul. Mulai jam 8 mungkin berakhirnya mungkin di sekitar jam 8.50-an ya. Ya, sekitar jam 9 kurang lah ya. Kita kasih kisi-kisi, kita kasih berita dan juga rekomendasi yang terupdate. Jadi teman-teman langsung siap sedia nih begitu market open ya nggak? Sudah tahu langkah-langkah strategi mantep dan jitu menghadapi market hari esok. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya Bro Mar ya untuk sesi kita sore ini, dan ingat bahwa sebentar lagi ada yang baru dari BRI dan Reksa Sekuritas. Ada aplikasi mantep nih ya kan, yang bikin kalian makin nyaman dan pastinya makin mudah dalam berinvestasi ya. Betul. Apa namanya? Mungkin kemarin udah pada tahu juga ya, namanya Brights ya. Brights Grid Hybrid Trading System ya. Maka dari itu teman-teman stay tune terus karena nggak cuma aplikasi yang baru, bakalan banyak promo-promo juga dan hadiah-hadiah yang akan kita berikan ke breeders dan insan brilian semua ya. Betul. Aplikasi juga powerful banget. Algoritma atau order login ya. Ini semua ada dan tersedia di aplikasi baru kita. Jadi jangan sampai lewat. Teman-teman buruan download, dan bagi yang belum join ya, yuk buruan join sama BRI dan Reksa Sekuritas karena kita mempunyai aplikasi yang cukup powerful untuk menemani trading Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sesi kita sore ini. Kita jumpa lagi di live saham keramat besok pagi jam 8 ya waktu Indonesia bagian barat, hanya di live Instagram BRI dan Reksa yang centang biru, dan di live YouTube BRI dan Reksa Sekuritas. Oke, thank you semua, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat karena tetap selalu ada potensi untuk cuan di setiap kondisi market. Oke, thank you everyone. Happy cuan, breeders.